Oke, selamat pagi semuanya. Salam Indonesia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadirannya di webinar diskusi lestari yang diselenggarakan oleh Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hadohoan Satyalan Cimaremare, pendiri dan inisiator dari Forpasi. Di sini merupakan seri ke-10 dari webinar kita. Dan sudah datang juga di sini, saya mau menyapa dulu. eh, Ini senior kita semua dari pakar persampahan. Di sini ada Ibu Enci. Selamat pagi, Ibu. Ibu Sri Bebasari namanya di sini. Siap, Ibu Enci. Ibu Sri Bebasari. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Siap, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran semua, dan khusus Ibu Sri Bebasari yang kita biasa sapa dengan Ibu Enci. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bu, di tengah kepadatan kegiatannya untuk berbagi bersama tentang persampahan di Forpasi. Saya juga ingin menyapa sedikit hadirin. Ini ada Pak Muhammad Ilyas, Pak Wildan, ini ada Trace Yuke dari Probolinggo, terus ada Rinel, Intan Salsabila, Rafoti, Asraf, Like, ada dari Pamekas ya. Ini Terus ada, Pak Pamekaas tuh teman saya nih. oh Pak Pamekas ya, oke siap. Oke, terus ada Afra, Teresia, ada Kabib, selamat pagi Kabib. Terus ada Ibu Pramiati, Pak Mamat, dan HRTW nih, kurang tahu ya. Ya, dan Sinta. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan sejenak lagu Indonesia Raya. Oke, ya. Sebelum kita memulai, ini saya ingin sapa kembali yang sudah datang. Ada beberapa, ada Tina, Britania, ada Erlando, terus ada nih Pak Fatrian ya. Terus ini semakin banyak ya, semoga dapat kebermanfaatan di pagi ini. Sebelum nanti masuk ke sesi Ibu Sri Bebasari, saya ingin sedikit memaparkan dengan cepat paparan umum seperti biasa tentang Forpasi. Oke. Ya, jadi di Forpasi kita berangkat dari situasi, komplikasi, dan resolusi masalah. Kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang isu ini sangat minim, padahal menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Komplikasinya, jadi karena kurang kesadaran dan kepedulian, kurang keberpihakan politik. Narasi kurang, sistem kurang, program dan anggaran pada isu ini itu sangat kurang di pusat maupun daerah.
darurat sampah di daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini ada informasi 38 TPA di Indonesia terbakar terus berulang. Ini yang kita tahu saja dari didata oleh Aliansi Zero Waste. Terus belum ada produk aturan tajam berserta dengan penegakannya yang mengacu ke peningkatan manajemen persampahan. Jadi kita resolusinya adalah membuat wadah bersama untuk meningkatkan kesadaran kepedulian dan kita himpun keresahan publik untuk dibawa ke kebijakan publik. Dan di Forpasi, di sini kita adalah forum wadah non-partisan untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari seluruh pihak di Indonesia kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu sampah dalam menciptakan sistem yang lebih baik. Di sini kita pencapaiannya per Desember sudah ada 600 lebih anggota dan sudah ada 6 relawan terlibat via Endo relawan, sudah ada follower bertambah dan semua seri webinar sebelumnya sudah ada direkap di YouTube. Silakan dicek bagi yang belum bisa hadir kemarin. Dan visi dan misi saya akan menyatakan di sini, Forpasi ingin mewujudkan Indonesia lestari dimulai dari isu lingkungan yang paling nyata di kehidupan masyarakat, yaitu isu sampah. Misinya membagikan konsep Indonesia lestari, meningkatkan kesadaran kepedulian publik dalam isu sampah dan lingkungan, sehingga menjadi prioritas dan mendorong terbentuk produk kebijakan publik. Nanti tujuannya setelah kita diskusi, kita himpun pertanyaan dan semoga ada tindakan konkret ke depannya. Dan konsep Indonesia lestari itu adalah, ini saya ingin menawarkan kepada publik sebuah konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air dan ibu pertiwi Indonesia demi kelangsungan generasi ke depan, dan diejawantahkan dalam perbuatan nyata yang bertujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong yang sudah terkandung dalam urat nadi segenap warga negara Indonesia. Di sini ada foto dari kampung halaman saya, itu Danau Toba. Saya yakin kita semua sini punya kampung halaman dari Sabang sampai Merauke. Saya membayangkan di kampung halaman masing-masing kita merasakan udara yang segar dan air yang bersih karena kita sama-sama menjaga lingkungan. Dan harapannya bisa terjadi di semua tempat. Dan Forpasi sendiri memiliki prinsip yang tergambar dari makna logo dan warna. Itu kita lingkaran, fleksibel, cair, dan asertif. Hijau laut itu warna lingkungan, tenang, dan sikap positif, optimis. Coklat melambangkan bumi, ruang aman, dan kenyamanan. Abu, moderasi, netralitas, dan non-partisan sebagai prinsip utama dari forum, supaya ini tidak ada dusta di antara kita. Ini bukan forum mengarah ke politik praktis, tapi tentu saja kita akan berdekatan dengan politik karena ini akan menjadi momentum untuk kita mendorong narasi ke pemimpin-pemimpin kita. Dan saka merah putih melambangkan tujuan air kebermanfaatan, yaitu untuk Indonesia Raya. Ini sedikit profil saya, nama Haduhowan Satya Cimare-Mare dari Sumatera Utara, domisili saat ini di Bali, sempat belajar di SMA 1 Medan, di ITB, dan di Lemhanas juga. Saya bekerja di beberapa non-profit dan sempat di satu institusi pemerintah, dan 3 tahun terakhir fokus di bidang sampah. Saya senang ke alam, diskusi seni budaya kuliner, dan juga apa yang kita lakukan sekarang termasuk jadi dari hobi saya ya, berdiskusi. Salah satu karya kami adalah di film Pulau Plastik, bisa dilihat di Netflix. Dan garis besar Forpasi, kegiatannya sekarang di babak akhir, diskusi lestari, ke depan kita akan jahit narasinya, dan kita tanya kawal untuk dengar langsung dari calon pemimpin di Republik ini. Jadi demikian sharing singkat cepatnya, karena sudah lumayan sering juga saya sampaikan di webinar sebelumnya. Oke, karena tidak menunggu lama lagi, saya ingin kembali untuk berdiskusi dengan, di sini ada sekali lagi yang baru kenal, yang baru join. Di sini ada narasumber kita, seorang ibu yang merupakan pakar di dunia persampahan, sudah bertahun-tahun. Nanti akan disampaikan ibu bagaimana petualangannya di dunia sampah. Di sini akan saya sapa kembali sekali lagi. Ya, Ibu Enci, Ibu Sri Bebesari, ini sudah waktunya Bu untuk kita belajar Bu dari Ibu. Kira-kira nih bagaimana Bu nanti tentang persampahan. Begitu Ibu. Ya, nanti saya dibantu ya itunya, papersnya. Iya Bu, Ya, siap Bu. kita sama-sama belajar ya, Pak Doang. Sama-sama saya memang, saya juga sebetulnya masih terus belajar. Jadi perkenalkan, nama saya Sri Bebasari. Saya dulu pernah bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebelumnya. Itu dari tahun 80 sampai 2005. Kemudian fokus akhirnya di organisasi yang saya dirikan, yaitu INSWA, Indonesia Solid Waste Association. Jadi saya belajar persampahan memang baru 43 tahun ya, dari tahun 80, dan ternyata belum pintar gitu, masih terus harus belajar karena ternyata
belajar persampahan itu tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan. Tuh. Itu sih Pak Doang. Jadi malah saya pernah dapat semangat dari teman saya, yaitu dulu tahun 84 saya di Jepang itu ketemu dengan Kepala Dinas Kebersihan Tokyo. Terus beliau mengatakan, Bu, mengurus sampah itu lebih susah daripada bikin pesawat terbang, dia bilang gitu. Kenapa begitu ya? Kan Indonesia juga udah bisa bikin pesawat terbang, tapi ngurus sampah kan belum ya. Nah, dan dia cerita bahwa dia itu dulu terkenal karena dia itu dianggap pintar, bisa membuat kereta api 4 lantai di bawah tanah di Jepang waktu itu ya. Orang pikir saya pintar, saya hebat gitu. Tapi begitu saya jadi kepala dinas kebersihan Tokyo, dia bilang ini jauh lebih susah gitu. Jadi bukan hanya masalah teknis atau teknologi gitu kan. Oleh karena itu saya juga salah satunya belajar kenapa Jepang seperti itu, ya salah satunya karena undang-undang sampahnya itu udah ratusan tahun, 100 tahun lebih lah. Jadi ada undang-undang dan lain-lain. Nah ini mungkin saya ingin sharing aja meskipun waktunya cuma 1 jam, mudah-mudahan cukup apa ya, bisa sharing pengalaman saya sekian tahun selama ini belajar, kemudian mengamati, merasakan gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sekali lagi saya bukan bukan guru ya, saya bukan dosen, tapi saya benar-benar sama-sama belajar lah gitu kan, kita sharing ya di sini. Mungkin mulai itu ya ada judul yang saya kasih ya, Siap Ibu. Ini bisa sama-sama belajar, betul. tapi Ibu udah belajarnya 40-an tahun, Bu. Iya, tapi merasa belum pinter juga, malah makin belajar makin gak berani bicara saya, makin makin ya gitulah, makin Tapi merasa kayaknya aduh banyak yang banyak juga ya sekarang. ya. Nah, ini Oke. eh jadi salah satu kenapa saya ingin ini judulnya ya, pertanyaannya gini. Ini ada filosofinya dulu. Jadi sebelum kita bicara solusi, kita harus mengerti dulu filosofi. Sepertinya seperti apa sih binatang pengelolaan sampah itu gitu ya. Jadi di sini saya pakai judul kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Kemudian ada 5 aspek dalam pengelolaan sampah. Kenapa saya mengatakan kebersihan adalah investasi? Banyak orang tanya, kenapa sih Bu kebersihan adalah investasi? Biasanya orang bilang sampah adalah berkas, sampah adalah bahan baku gitu kan. Ya saya tanya, misalnya saya nanya Pak Doang deh, kenapa kenapa orang nginep di Singapura padahal proyeknya di Jakarta? Ayo kenapa? Kalau saya, Bu ya, Hmm. karena bersih, Bu. Karena di Singapura Teratur. bersih. Iya, Iya, teratur. iya. Nah, Hmm. jadi artinya kenapa orang nginep di Singapura padahal proyeknya di Jakarta? Karena salah satu investasi dari Singapura adalah kebersihan. Di sana ada program namanya Clean and Green gitu. Jadi memang kebersihan itu investasi, makanya orang mau bisa datang, mau nginep, investor datang, turis datang gitu kan. Kalau kota kita bersih dan kota kita aman gitu. Sama juga kenapa orang nginep di hotel bintang 5 meskipun mahal ya. Karena salah satu investasi di hotel bintang 5 itu kalau nggak salah 65% investasinya tuh di toilet, tempat sampah. Jadi, 65%, Bu. hah? 65%, Bu ya. Ya, kamu coba Pak Doang coba lah masuk ke hotel bintang 5 di kamarnya ya, di kamarnya. Tuh yang paling mahal tuh kan toiletnya ya, bukan tempat tidurnya atau bukan lobinya gitu. Nah, tapi si manajer hotel percaya dengan investasi ini hotelnya laku gitu. Nah, jadi saya jarang mengatakan bahwa sampah, jangan sampai ada yang mengatakan sampah adalah emas, sampah adalah uang gitu kan. Sekarang sering ada yang begitu, nanti saya kirim 1 truk sampah gitu. Nah, terus kenapa kata-kata kedua, sampah adalah tanggung jawab. Tadi saya bilang sampah itu bukan semata, ada yang bilang sampah bahan baku, sampah adalah emas, sampah adalah uang. Ya saya kirim, saya bilang 1 truk gitu. Enggak, sampah itu tanggung jawab gitu loh. Jadi sampahku tanggung jawabku karena eh, apa ya, kita ini sebenarnya produsen sampah gitu ya, dan sampah itu harus dikelola gitu.
Nah, kelolanya itu juga biaya. Perkara nanti dalam mengelolanya kita bisa ada sampingannya, misalnya dibuat ini, dibuat itu sampingannya gitu. Nah, kemudian bisnisnya itu industri jasa. Siapa yang buang harus bayar, yang mengelola dibayar gitu. Jadi bukan jual kompos atau jual daur ulang, bukan itu sampingannya. Contoh misalnya seperti kita ke toilet umum, kita kalau buang ke situ bayar nggak? Bayar kan? Bayar, Bu. Ya, karena yang di industrinya kan jasa. Si toilet umumnya bisa bikin biogas, bisa bikin kompos dan lain itu kan itu justru bonusnya. Nah, kalau rumah kita mau bersih, kita bayar cleaning service nggak? Nah, Wajib, Bu. Pengeluaran, Bu. iya. Nah, cleaning kan jasa kan. Nah, perkara si cleaning service-nya bisa jual kertas bekas, bisa daur ulang A, daur ulang B, itu bonus. Itu dulu, ini artinya. Jadi kalimat ini. Kemudian aspek apa saja yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya aspek teknologi ya. Jadi ada 5 aspek yang penting. Mungkin slide kedua mungkin ya atau ketiga. Siap, Bu. Ada 5 aspek. Kalau ini sih Ini ini sedikit ya pada tahu CV mungkin CV saya perjalanan ya. ini, Bu. Yang jelas yang paling penting tuh saya yang mendorong bikin undang-undang sampah ya. Nomor 18 2008. Keren sekali, Eh, Bu. Iya, dulu waktu saya mendorong undang-undang dibilangin agak gila Pak Doang. Nih Ibu Sri gimana sih sampah aja bikin undang-undang gitu kan. Ya nggak apa-apa sih agak gila saya bilang daripada agak waras gitu kan. Kalau agak waras mah orang gila. Ya alhamdulillah Undang-Undang 18 2008 tentang sampah itu lahir. Tapi kita belum melihat semua pasal itu sudah dilaksanakan gitu. Iya, Masih PR keren banget, banyak Bu. lah nanti itu ya. Itu deh. Siap. Jadi saya juga yang memperkenalkan 3R lah, zero waste, pemilahan di sumber. Saya memperkenalkan pemilahan di sumber tuh tahun 87. Jadi udah 36 tahun. Dan saya juga merasa belum berhasil udah 30 tahun baru warna tempat sampah aja yang warna-warni. Jadi itu memang pemilihan di sumber tuh bukan hal yang mudah, itu ilmu tertinggi gitu. Ilmu Nanti kalau tertinggi, Bu, ya. iya, saya 36 tahun loh udah mau perkenalkan dari tahun 87, baru berapa persen yang sudah memilah, tetapi yang saya baru bisa memperkenalkan warna tempat sampah yang cantik, ada merah, ada kuning sekarang kan. Dulu sebelum 87 itu masih ada cuma abu-abu aja sama hitam kayak gitu. Iya. Kira-kira itu. Nah, lanjut aja deh kita tadi bicara, saya janji mau bicara tentang 5 aspek. Nah, jadi kalau kita bicara sampah tidak hanya bicara aspek teknologi, ya. Ada 5 aspek penting, yaitu pertama adalah aspek peraturan, aspek kelembagaan, pendanaan, dan sosial budaya, baru aspek teknologi. Tetapi 5 aspek ini bisa berjalan kalau ada political will. Itu kita coba dorong sekarang, Bu. Ya. Nah, terus kenapa kita udah sekian tahun merdeka, sampahnya masih primitif, gitu ya? Karena dari 5 aspek ini, kita selama ini melihat masih sering fokusnya tuh ke aspek teknologi, tukang insinyur. Termasuk saya juga tukang insinyur dulunya, sekarang udah tobat. Kemampuan Jadi, RTH mengabsorb polusi dari kendaraan bermotor nah, apa? buktinya kenapa Bu kok cuma aspek teknologi ya? Saya punya sedikit inilah apa ya data gitu. Kalau saya wawancara misalnya Bapak Ibu kalau bicara sampah ingatnya apa gitu kan? Terus biasanya orang bilang daur ulang ya Bu, gitu kan. Kemudian kompos nggak Bu, gitu kan. Tambah lagi sekarang WTE ya Bu, gitu kan. Jadi itu yang diucapkan tuh semua hanya jenis teknologi pengolahan, gitu. Jarang sekali yang bicara yang aspek-aspek lain, gitu. Nah itu makanya ya udah sekian tahun juga saya ya masih belum inilah kita masih pembangunan di bidang pengelolaan sampah itu belum sejajar dengan pembangunan lain gitu. Jadi karena sebetulnya kebersihan ini adalah pelayanan umum, public service. Harus sejajar dengan misalnya kesehatan, harus sejajar dengan pendidikan, harus sejajar dengan keamanan, penyediaan air minum, listrik, jalan tol gitu.
itu kadang-kadang semua udah bintang 5, jalan tol, hotel, segala udah bintang 5, airport ya, tetapi TPA sampah misalnya apa ya, masih kalah sama kucing gitu kan, nggak ditutup. Nah, jadi tertinggal gitu. Nah, kemudian mungkin kalau cukup waktunya ya Pak Doang, tapi saya ini aja dulu ya dari garis besarnya ya, apa sih yang kita akan bicarakan, misalnya kalau aspek peraturan itu apa saja. Nah, kalau di aspek peraturan tentunya mau kita tingkat nasional, mau kita tingkat RT, tingkat kawasan, tetap kita harus bicara awalnya itu dengan peraturan. Kalau tingkat nasional memang tadi saya katakan kita harus ada undang-undang. Nah, alhamdulillah udah lahir undang-undang kita tahun 18 2008. Sudah ada peraturan pemerintah juga gitu tetap. Kemudian di tingkat daerah juga sudah ada Perda dan sampai ke tingkat RT RW gitu. Contohnya apa sih? Kalau tingkat nasional kan tadi undang-undang. Nah, kalau peraturan tingkat RT RW apa? Itu bisa aja misalnya sederhana surat edaran RT, surat edaran RW gitu. Nah, ini harus dibuat dulu, nggak bisa kita ujuk-ujuk, wah mau ngomong ini, mau ngomong kompos kayak apa kayak peraturannya sudah ada belum? Peraturan tingkat RT itu seperti apa sih yang paling sederhana? Misalnya surat edaran Pak RT mengatakan bahwa setiap rumah harus punya tempat sampah. Karena ada yang belum punya tempat sampah, buangnya ke sungai kan. Kadang-kadang bawa kantong plastik pakai motor. Sekian persen tuh masih ada yang seperti itu. Kemudian peraturan kedua juga sederhana, bahwa tempat sampah itu harus bersih, tempat sampah itu harus dicuci, harus cantik gitu loh. Sama kayak nyuci motor, nyuci piring, nyuci mobil gitu lah. Jadi karena kalau begitu tempat sampahnya itu jelek, kotor, kita jadi kita juga jadi ke bawah jorok gitu kan. Nah, dan itu padahal kan yang dibuang ke situ kan sesuatu yang memang harus dibersihkan. Kemudian peraturan ketiga juga sederhana, barulah bilang bahwa taruhlah sampah di tempat sampah. Kita belum ngomong pemilahan nih, karena tempat sampah aja belum punya kan tadi ya. Betul. Taruhlah sampah di tempat sampah. Nah, setelah itu pintar, nah baru belajar milah. Nah, milah pun mungkin milah yang kalau dulu saya masih berapa puluh tahun yang lalu di Eropa, milahnya juga sederhana kok. Yang penting naruh di tempat sampah dan bayar. Yang dipilah tuh awalnya cuma ini bulky waste. Bulky waste itu misalnya lemari, kasur, apa kalau buang itu biasanya mungkin 1 bulan cuma sekali gitu. Jadi dipisahnya seperti itu, paling sederhana. Nah, baru nanti belajar terus gitu. Jadi itu peraturan tingkat RT ya. Kalau undang-undang, mudah-mudahan yang hadir di sini udah pada baca undang-undang belum ya? Saya akan tes. Wah, Berapa siap, orang Bu. yang sudah baca undang-undang tentang pengolahan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 2008. Kalau di kelas saya harus siapa nih yang ngacung? Berapa orang? Saya nggak tahu, nanti Pak Doang tanya aja gitu, berapa persen sih yang sudah baca gitu. Karena kadang-kadang jangankan menerapkan undang-undang ya, baca pun belum gitu. Saya optimis di atas 50%, Bu. Ada ya 50% ya? Saya optimis saja, Bu. Oke. Nah, itu. Nah, terus yang kedua kita bicara aspek ini dulu. Kenapa ini ada beberapa peraturan, nanti dibaca aja, saya nggak mungkin baca semua ya, paper saya bisa baca di rumah, dan ini juga ada beberapa yang harus saya revisi. Sebenarnya ada yang udah ada berubah ya, yang jelas di atasnya Undang-Undang 18 2008. Yang paling akhir itu Undang-Undang Permendagri nomor 721 tentang biaya sampah. Nanti dibaca sendiri aja. Kemudian lanjut. Ini sama ya, tadi ini. Terus ini juga nanti bisa dibaca. Nah, cuman pasal 4 ya, yang saya suka. Pasal 4 itu, nah di sini orang kadang-kadang suka kelewat. Apa sih tujuannya pengolahan sampah? Tujuan pengolahan sampah itu sebenarnya bertujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Nah, yang terakhir baru sumber daya. Nah,
memang bisa jadi sumber daya, tapi harus melalui proses. Proses itu kan biaya. Nah, justru sekarang itu kebanyakan bicara yang nomor sekian, yang nomor akhir, bahwa sampah sumber daya, bla 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 gitu. Padahal enggak, yang utamanya itu tujuannya tuh kesehatan dan kebersihan. Jadi kita di sini bicara bukan sekedar profit atau jual beli barang bekas, tapi kita bicara benefit gitu loh. Karena tujuannya adalah kesehatan dan kualitas lingkungan, kebersihan lingkungan. Tuh, makanya industrinya adalah industri jasa, bukan jual beli barang bekas. Jadi jangan dicampur aduk antara cleaning service, rezim kebersihan kota dengan jual beli barang bekas, daur ulang, bla bla bla. Emang itu bisa, tapi itu bukan yang utama sebetulnya. Sekarang itu justru lebih kepada itu, banyak bicaranya. Seolah-olah sampah itu bahan baku lah dan lain-lain. Sampai akhirnya ada efek negatifnya karena digembar-gembor sampah adalah bahan baku, sampai ada akhirnya beberapa negara barat buang sampah ke sini dengan dalih ini bahan baku gitu. Makanya dan ilegal lagi kan ke sininya. Kemudian juga ada lagi orang yang nerima gitu loh. Terus saya bilang ke teman-teman yang dari barat itu, dari bule, saya bilang kalau emang ini bahan baku, kenapa nggak diolah di negara kamu sendiri? Begitu. Apalagi dia suka cerita bahwa udah punya circular ekonomi lah segala macam. Nah, buktinya masih buang ke kita. Udah gitu buang ke sini ada yang beli lagi. Kalaupun benar buang harusnya bayar kan? Gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi tujuannya itu bukan sekedar bicara daur ulang gitu ya. Jadi ini buat kesehatan dan kebersihan. Artinya pelayanan umum yang sejajar dengan pendidikan, keamanan, kesehatan, air minum dan lain-lain gitu kita. Dan ini yang perjuangan bagaimana supaya sejajar kebersihan ini. Nah, sekarang tuh belum. Contoh aja dari pendanaan pendidikan udah 20% ya, APBD, kesehatan 10%. Sampah itu baru 0, sekian persen APBD-nya gitu. Belum nyampe 1, Bu. Iya, belum. Jadi ibaratnya kita nih kayak bikin rumah, nggak bikin toilet, nggak bikin WC, tapi ruang tamunya udah bintang 5. Tapi WC-nya di kebun atau di kebun orang atau di sungai. Nah, bikin kota juga nggak bikin TPA. Tapi bikinnya cuman bandara, airport, hotel bintang 5, mall bintang 5, jalan tol gitu loh. Nah, makanya kemarin karena semua TPA-nya tuh masih open dumping, hampir semua lah ya. Open dumping tuh kayak kebun dibuang gitu aja, WC kebun gitu ya. Makanya pada saat kemarau itu ada bahaya kebakaran. Nanti pas musim hujan ada bahaya longsor gitu. Nanti kalau udah bicara teknologi ini sendiri deh ya itu. Nah, tadi aspek peraturan masih ya? Ya, masih tadi, sorry saya salah kepencet. Ya Ya, udah, nih. balik lagi kita lanjut. Nah karena sudah sekian tahun itu ternyata banyak sekali pasal yang belum dijalankan. Nah, salah satunya pasal 44 itu di mana di situ disebutkan bahwa semua kota itu pemerintah daerah harus merencanakan penutupan tempat pembersihan akhir sampah yang terbuka. Jadi harus diganti oleh sanitary landfill. Nah, sanitary landfill itu teknologi tinggi, nggak murah. Jadi ibaratnya kalau WC bintang 5, gitu kan. Nah, terus 5 tahun setelah undang-undang harus ditutup tuh TPA yang open dumping itu. Nah, berarti tahun 2013. Sekarang 2023 masih. Nah, terus kenapa ya? Ya, akhirnya pada saat kita pernah diskusi dengan beberapa teman dari DPD, dari Balek, DPR ya, ya memang mungkin harus beberapa revisi di mana ada pasal-pasal yang harus diperkuat, ada pasal juga yang lebih disederhanakan. Kenapa ini nggak jalan? Karena kalau untuk bikin sanitary landfill itu dananya juga besar. Karena ibarat WC itu, Pak Doang, sebenarnya WC itu kan lebih mahal dari ruang tamu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, Ada setuju ya. pemeliharaannya lagi, Bu. Hah? Ada biaya pemeliharaan lagi, Bu. Bener, ya. Pemeliharaan
pembelian WC itu lebih mahal. Kan kenapa lebih mahal WC itu? Karena perlu teknologi ya. Misalnya terus ada leher angsa, ada ventilasi, ada septic tank, ada kedap air dinding gitu ya. Kalau ruang tamu mah pakai tikar juga nggak dosa kan sebenarnya. Nah, sekarang itu kan budaya gitu tuh masih budaya ruang tamunya bintang 5, WC-nya di kebun orang. Kalau bikin kota juga gitu. Airport udah bintang 5, hotel bintang 5, jalan tol semua bintang 5, tapi TPA boro-boro yang bintang 5. Truk sampah pun masih truk netes-netes. Itu truk pasir, itu bukan truk sampah itu. Tapi beli Alphard udah bisa gitu. Dan ini nanti berkaitan dengan aspek sosial budaya sih. Gitu. Jadi ini 5 aspek ini kadang-kadang tidak bisa terpisah begitu aja ya. Jadi masih saling berkaitan gitu. Ya udah Izin balik lagi sambil yang loncat Bu ya. Ini biar kita lebih interaktif juga. iya. Nah itu yang tadi budaya ruang tamu tadi kan, ruang tamu aja yang bagus kayak tapi WC nggak ada. Terus not in my backyard, pokoknya jangan di halaman saya gitu kan. Pokoknya dibuang ke sebelah. Nah, kayak gini ruang tamu bagus tapi toiletnya kayak gitu. Terus orang juga kayak gitu tuh not in my backyard tuh kan dibuang ke tempat lain kan. Itu masih ada. Oke. Balik lagi tadi peraturan tuh sudah sampai mana? Ini Bu, yang apakah perlu Bu revisi undang-undang yang harusnya 2013 ada capaiannya Bu? Iya, terus juga masalahnya gini, ini peraturan udah banyak sampai ke tingkat RT, tapi kok kayaknya gimana sih gitu kan. Nah, rupanya kita itu hanya pintar buat peraturan, tapi sosialisasinya tuh belum profesional. Kayak tadi kan kita tes nih yang peserta di sini udah berapa orang sih yang udah baca? Mungkin 50%, padahal kan udah sekian tahun undang-undang. Jadi sosialisasinya ternyata menurut ahli komunikasi, sosialisasi itu harusnya seperti iklan. Nah, iklan itu biayanya biasanya sampai 30% dari biaya produk. Misalnya DPR bikin undang-undang 10 miliar misalnya ya. Berarti kan sosialisasinya 3 miliar gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita perlu bayar ahli komunikasi. Dan ternyata desain komunikasi itu lebih susah daripada desain mesin. Kenapa? Karena kalau kayak mesin mobil gitu ya, mau di Prancis kayak mau di Inggris, mau di Ciamis gitu kan. Sama, paling juga elektroniknya ya, elektronik sekarang yang apa berubah gitu ya. Tapi kalau desain sosialisasi jangankan beda negara, beda kelurahan pun, beda RT pun kadang-kadang desainnya udah berbeda gitu, Pak Doang. Betul Bu. Misalnya di kelurahan ini saya harus pakai ulama harganya sekian juta sekian kali gitu ya. Di kelurahan sana harus pakai dangdut misalnya sekian kali, sekian juta. Di kelurahan Anda harus presiden misalnya. Itu ternyata saya sebagai tukang insinyur jauh lebih sulit lah gitu kayak gitu. Jadi sosialisasi ini penting sehingga di persampahan ini multidisiplin itu sangat penting karena ini sebetulnya pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan fisik gitu. Itu kira-kira. Lanjut deh. Ya Bu. Tapi pembangunan manusia dan izin Bu sedikit sambil interaktif. Pembangunan Oke. manusia tapi semakin dekat wujud fisiknya Bu. Kita lihat berantakan Bu. Di depan kita sampahnya Bu. Maksudnya? Artinya pembangunan manusia dan pada saat yang sama juga tidak tertanggulangi, semakin kelihatan wujud fisiknya. Kemarin ada beberapa sampah tumpukan di kota-kota Bu ya, karena masalah TPA macet itu kan harusnya masyarakat lebih sadar Bu ya. Ini semakin dekat ke keseharian kita seperti itu Bu. Iya, jadi pembangunan fisik kita kadang-kadang udah maju gitu ya teknologi, tapi pembangunan manusianya nggak ngikutin. Itu banyak sekali seperti itu. Sehingga berbagai teknologi itu malah bisa jadi masalah. Ya contoh misalnya plastik gitu ya. Plastik itu kan teknologi modern. Bukan salah plastiknya. Sekarang terjadi seperti ini karena yang salah itu cara pakai sama cara buang. Jadi pada saat ada teknologi modern, orangnya belum modern. Jadi mikirnya masih daun pisang.
Nah, jadi pembangunan pembangunan manusia sama pembangunan teknologi ini kurang seimbang. Jadi teknologi apapun kalau tidak dengan pendidikan itu jadi masalah. Contoh pisau lah, pisau teknologi sederhana ya. Kalau nggak ngerti cara pakai pisau kan malah bermasalah, malah jadi pembunuhan lah dan lain-lain kan gitu. Tapi kalau tahu artinya pisau bagaimana bisa jadi masak kayak gitu ya. Nah, kira-kira itu sih pembangunan itu yang saya rasakan banget gitu. Dan ini nggak bisa kita belajar cuman ngandelin orang luar, orang bule-bule gitu, kita yang lebih tahu gitu. Tuh, jadi ada kurang keseimbangan. Nah, apakah perlu direvisi? Ini udah ada wacana. Udah ada wacana, saya sendiri yang ibaratnya yang dulu ikut menggagas dan lain-lain merasa bahwa ada beberapa pasal yang harus kita perkuat. Tadi kalau pasal 44 mau jalan, berarti kan perlu dana. TPA-nya kan sanitary landfill itu kira-kira 500 juta per ton investasi. Kemudian operasionalnya 300.000 sampai 800.000 per ton. Sekarang tuh cuma 10.000, 20.000. Makanya dapatnya WC kebun kan. Nah, oleh karena itu supaya ini jalan, ada pasal yang tentang pendanaan lebih kuat gitu. Berapa persen APBD, berapa persen APBN gitu. Nanti juga ada permen tentang iuran sampah gitu. Harus diperkuat dengan itu. Itu sih itu udah mulai wacana sih, tapi mungkin baru nantilah kabinet baru lagi dilanjutin ya gitu. DPR baru maksudnya. Nah ini Bu, sebelum DPR baru nih, kita coba dorong nih Bu, karena udah ada wacana dari DPR Bu. Itu, tapi kayaknya belum kedengaran lagi, beritanya udah ketinggalan kali Bu, sama Iya, pertama udah ada di pemilu. DPD draftnya, terus harusnya dilaporin ke Komisi 4, terus ke Balik. Nah, saya udah diundang oleh tiga-tiganya, tetapi belum nyambung. Nah, nanti kita mesti cek lagi, gitu loh kan, sampah dengan Komisi 4 ya. Balik Ya, juga sudah pernah ada hearing gitu, hearing pendapat, dan setuju gitu. Tapi belum dimatangkan gitu. Nanti emang Pak Doang ya, mau ini ya, mau bantu. semoga Bu, nanti kita bareng-bareng Bu, apa yang mau kita sampaikan aspirasinya Bu. Ya, oke. Ya, Baiklah, lanjut. oke, siap Bu. Tadi udah ya, udah saya pikir peraturan sudah dulu, mungkin kita lanjut ke kelembagaan. Nah, yang disebut lembaga itu kan di sini yang jelas kita tuh harus punya penjelasan yang penting siapa regulator, siapa operator. Nah, waktu Jepang bikin undang-undang sampah kan udah 100 tahun lebih ya, ternyata 16 menteri lembaganya itu yang menyusun. Saya bilang, kok banyak banget menterinya? Ya kan, polisi menterinya sendiri, Bu, gitu kan. Hukum menterinya sendiri, gitu. Nah, ya benar juga sih, industri menteri sendiri. Nah, sebetulnya kita punya Jaksranas, sebetulnya di Jaksranas itu lampirannya ada 32 kementerian sebetulnya, cuman belum jalan sepenuhnya. Malah saya masukin juga Menteri Agama, karena ini adalah pembangunan manusia, gitu kan. Kan contoh lah kita kalau ngomong sampah di sungai, kalau Menteri PUPR kan cuma bisa bikin bendungan fisik dan lain-lain. Tapi yang mendidik orang supaya tidak buang ke sungai bisa aja kan dari kalangan agama ya, dari masjid, dari gereja gitu kan. Nah, itu kira-kira lembaga itu. Jadi di sini ada lintas sektor, ada kementerian, ada SKPD, dan penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas juga penting sekali, karena banyak yang bekerja di bidang kebersihan itu sebetulnya memang tidak punya cita-cita untuk ngurus sampah ya. Dan kadang-kadang begitu udah di training dipindah. Nah, itu juga menjadi masalah di Pemda. Kemudian tadi pembagian kewenangan, ada regulator, operator harus jelas. Misalnya kalau dinas kebersihan itu regulator, berarti operatornya kan bisa swasta, gitu kan. Kalau misalnya si dinas kebersihannya itu operator, nah regulatornya misalnya Bapeda gitu. Nah, kalau di tingkat rumah tangga, lembaga yang paling kecil itu siapa operator di rumah tangga? Siapa regulator? Kalau di rumah tangga tuh misalnya regulator kan ibu bapak, operatornya misalnya bisa aja asisten rumah tangga gitu kan. Nah kan nggak bisa si asisten rumah tangga nih operator suruh bikin, suruh belanja, suruh
nyari duit kan nggak mungkin. Nah sekarang tuh sering masih di Pemda pun masih seperti itu. Jadi campur masih gitu. Jadi masih banyak lah PR dari mulai tingkat nasional sampai tingkat rumah tangga. Kemudian ada wacana di tingkat nasional karena sekarang sudah banyak sekali katakanlah sudah stadium 5 ya, sudah masuk ICU sebetulnya karena hampir semua TPA itu udah bom waktu. Ada wacana apakah kita perlu badan khusus itu. Seperti waktu COVID kan, darurat COVID ada BNPB gitu kan. Nah itu sampai ada wacana seperti itu, tetapi mungkin masih harus didiskusikan lagi gitu. Karena ibaratnya udah semua udah masuk ICU, udah harus pakai apa ya? Udah darurat. Kalau darurat kan dana juga harus dana darurat ya. Lembaga juga lembaga darurat. Udah ibaratnya udah masuk ke ambulans. Karena kemarin punya kebakaran tuh sampai 35 kebakaran TPA. Dan itu yang tercatat. Dan yang lainnya sedikit bom waktu. Nah ini maksud saya. Jadi ya ini harus jangan kemudian tahun 2005 udah ada yang meninggal di Lewi Gajah TPA tuh 157 orang. Itu udah sekian belas tahun yang lalu. Terus saya bilang mau berapa orang lagi meninggal kan? Nah, itu udah stadium 5 lah istilah saya gitu. Kira-kira. Nah, mungkin itu aja sih yang penting dari kelembagaan itu ya. Kemudian juga lembaga itu kan bukan hanya pemerintah, ada swasta, ada masyarakat. Nah, swasta tuh apa aja? Swasta itu bisa juga sebagai investor, bisa juga sebagai kontraktor, bisa sebagai konsultan. Nah, yang paling berat kalau swasta yang jadi produsen. Nah, yang jadi produsen itu justru kan sumber sampah. Nah, tadi saya lupa di peraturan itu pasal 15, itu pasal 15 juga sesuatu yang sangat kontroversial, fundamental lah. Pasal 15 itu tentang tanggung jawab produsen. Jadi di pasal 15 itu bahwa produsen harus bertanggung jawab terhadap produknya dan kemasannya yang tidak bisa terurai secara alam. Nah, sebelum ada pasal 15 ini yang namanya lembaga atau stakeholder itu selalu cuma dua, pemerintah, masyarakat gitu kan. Pemerintah harus begini, masyarakat begini. Si produsen belum tersentuh. Nah, setelah ada undang-undang pasal 15 mulailah ada ini. Dan kita sebut namanya EPR, Extended Producer Responsibility. Nah, pada saat saya mendeklarasikan pasal 15 ini sempat dimusuhin pengusaha. Karena selama ini saya bilang iyalah situ yang jualan, masa saya yang mikirin sampahnya gitu kan. Jadi peran produsen tuh jadi kalau di IPR tuh ibaratnya produsen tuh karena yang sumber sampah tuh sebenarnya produsen ya, kita nih konsumen loh sebenarnya. Kalau di narkoba tuh kita cuma pemakai gitu kan, pabrik sama pengedarnya siapa? Pabrik sama pengedar. Nah itu oh iyalah saya bilang situ yang jualan, kenapa saya mikir sampahnya. Jadi cita-cita kita ini saya coba itu justru kalau bisa di stop dari izin produksi. Jadi ini kepada lembaganya itu kementeriannya bukan hanya LH tetapi perindustrian, perdagangan, BKPM gitu ya. Tenaga kerja. Contohnya apa sih kalau dari izin produksi gini? Misalnya saya mau bikin pabrik botol. Nah, misalnya saya mau bikin pabrik botol untuk kemasan gitu ya. Suatu saat harusnya ada peraturan saya tidak akan diizinkan buat pabrik botol itu kalau saya tidak punya program after consumer. Saya harus mendesain tanggung jawab saya bahwa botol saya itu akan kemana. Apakah dikumpulinnya bagaimana, daur ulangnya gimana, itu harus baru saya dapat izin gitu. Sekarang kan enggak, belum. Tuh, malah yang Permen LH nomor berapa tuh? Lupa saya, Permen nomor 75 kalau nggak salah tahun 2019 itu masih nggak mudah juga yang pelaksanaannya. Gitu kira-kira. Ini lembaga contoh lembaga yang terlibat ya, kalau di Jakstranas itu ada 32 kementerian. Jadi di daerah pun harusnya seperti itu. Sekarang ada yang mau nanya nggak kenapa Menteri Tenaga Kerja misalnya
harus. Kenapa coba, Pak Doang? Kalau menurut saya, Bu, ya, karena dari rangkaian industri ini ada jumlah tenaga kerja yang bisa mengalami dampak keekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, di satu sisi tenaga kerja dari persepsi umum itu kan semua yang berkaitan dengan buruh misalnya ya, ataupun sektor informal. Jadi barangkali dapat disikapi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau khusus informal, dia juga ada irisan dengan sosial barangkali, Bu. Itu kalau menurut sepemahaman saya. Oke. Nah, sekarang coba yang paling gampang tuh begini. Kenapa dulu ide saya masukin tenaga kerja segala? Kalau kita bicara daur ulang, itu selalu ada di situ komponen pemulung di Indonesia. Nah, pemulung itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Ya kan? Paham kan? Dan sekarang itu semacam informal dan ilegal malah. Dan itu malah diperes kadang-kadang dengan sistem ijon dan lain-lain. Artinya bahwa harus ada Menteri Perindustrian, karena ini industri daur ulang ya. Menteri Perdagangan, karena ini perdagangan barang bekas. Nah, Menteri Tenaga Kerja, karena bagaimana supaya pemulung ini dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Kayak gitu. Itu salah satunya. Jadi karena suatu saat pemulung itu mungkin harusnya dia ada hakikatnya bekerja kepada dua perusahaan besar. Satu produsen, satu pabrik daur ulang yang besar. Jadi dia digaji bulanan bukan kiloan gitu. Ini PR banget. Karena sampai kapan kita akan terus melihat pemandangan ada manusia ngorek-ngorek sampah. Apalagi di TPA. Karena TPA itu suatu saat benar-benar harus steril seperti halnya objek vital yang lain. Kan objek vital yang lain itu kan PLN, PDAM, tertutup kan? Nggak bisa orang keluar masuk. Nah, TPA kan sekarang ini kemarin pun yang kebakaran katanya salah satunya juga karena banyak pemulung ngerokok lah segala macam gitu kan. Itu PR banget deh. Jadi kita juga harus apa memberi apa nyolek-nyolek nih menteri ini gitu. Itu malah saya ingat lagi kemarin saya wawancara pemulung itu ternyata pemulung itu bisa ke kota karena panen di desanya cuma sekali, yang tadinya 3 kali. Dia bilang kalau 3 kali Pak Bu tetap aja saya di desa, saya nggak perlu ke kota jadi gembel gini gitu. Nah artinya menterinya pertanian kan, gimana supaya kembali dia 3 kali panennya. Ini banyak sekali kan kaitan lembaga ini gitu. Kena kemana-mana, Bu. Bisa makanya sampai 32 kementerian kayak gitu. Nanti kayaknya nggak bisa kita dalam 1 jam begini nih, saya cuman permukaannya aja ya. Kira-kira bahwa it's not only engineering gitu loh. Cara tuh Izin banyak. Ibu Unci, Udah jam. ada sekitar mungkin 7 menit lagi, Bu. Iya ya, udah hampir segini. Iya, Oke. Ibu hampir habis. Oke, apa lagi ya? Lanjut tadi udah ke kelembagaan. Nah, pendanaan deh. Pendanaan nih penting. Aspek pendanaan. Nah, kalau kita bicara pendanaan untuk masalah sampah, kita tidak bisa hanya bicara investasi gitu ya, berapa miliar. Biasanya kita bicaranya unit cost. Berapa rupiah per ton? Berapa rupiah sih per ton untuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan disposal itu berapa? Gitu loh. Kemudian nanti berapa rupiah per rumah per bulan. Tuh. Jadi nanti katakanlah kalau untuk sanitary landfill itu investasi 500 juta per ton. Jadi kalau 1000 ton ya 1000 kali 500 juta. Terus operasionalnya itu antara 300 sampai 500 ribu rupiah per ton. Jadi kalau 1000 ton ya tinggal dikaliin gitu. Udah ada Kira-kira hitungannya, Bu ya? iya. Jadi di persatuan. Nah, ini kalau saya contoh sebelumnya nih, contoh yang tadi yang sebelum ini. Nah, ini ada contoh di sini kalau kita pengangkutan, pengumpulan yang tercampur tuh operasionalnya aja 60 sampai 80 dolar gitu kan per ton. Terus kalau sanitary landfill paling bawah itu operasionalnya 10 dolar sampai 120 dolar per ton. Jadi di Singapura tuh sanitary landfill ini 1,5 juta per ton. Nah, di Indonesia karena open dumping boro-boro 1 juta,
ada yang masih 15.000 per ton. Rupiah, ada 20.000. Kemudian iuran. Contoh iuran, contoh misalnya kayak kenapa Singapura bisa bersih, iurannya itu sekitar $25 kalau landed per bulan, artinya 250.000. Nah, kita kadang-kadang ada yang masih 5.000. Oh, masih banyak kan berarti PR-nya. Ini yang saya bilang ini multi ini banget ya. Nah, ini benar-benar saya perjuangkan supaya APBD, APBN juga naik. Karena kalau sudah pelayanan bagus, iuran juga bisa bagus. Tuh, karena ini pelayanan umum. Lanjut. Ini udah waktunya ya. Ini nanti dibaca aja nih salah satu cara menghitung biaya dari Permendagri nomor 7 2021. Nanti kita khusus nih kalau mau diskusi ini. Ini kalkulatornya. Sudah ada jelas, Bu, ya. Iya, jadi kalau kita pakai truknya apa, harganya berapa per ton. Kalau pakai sanitary landfill kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, mau bintang 5, nah, itu kan ada tuh. Gitu. Lanjut. Ini salah satu contoh TPS 3R yang dulu saya di Rawasari, jatuhnya Rp300.000 per ton operasional. Jadi TPS 3R juga bukan berarti murah ya, itu malah kadang-kadang kayak herbal. Gitu. Oke. Lanjut deh. Ya. Kalau sosial budaya, dulu, Bu. Ya sosial budaya ya tadi udahlah. Kan di sini ada persepsi sampah adalah berkah, sebenarnya sampah adalah tanggung jawab, sampah adalah uang, sebenarnya kebersihan yang investasi. Kemudian sampah adalah energi, enggak, sampah dapat menjadi energi jika telah melalui proses yang membutuhkan biaya. Ini yang harus di transfer ke teman-teman gitu ya. Kemudian tadi sosial budaya ya tadi bikin rumah harus bikin WC, bikin kota harus bikin TPA. Jadi jangan budayanya cuma budaya pamer ruang tamu, tetapi harus budaya pamer WC dan pamer sampah, tempat sampah. Rumah yang modern tuh yang WC-nya bagus gitu ya, yang ininya bagus, tempat sampahnya bagus. Kota yang modern juga yang truk sampahnya cantik, yang TPA-nya cantik. Itu budaya kita harus berubah gitu. Kemudian juga ini budaya ini juga untuk pariwisata ya. Bukan hanya tari-tarian kuliner ya, tetapi kebersihan itu. Kayak hotel juga tadi kan kenapa orang bisa nginep di hotel karena toiletnya. Nah, kemarin Jogja teriak juga ke saya, padahal dia kota wisata, tapi sampahnya sekarang di mana-mana kan. Nah, padahal kebersihan itu investasi untuk pariwisata. Bali juga. Itu budaya tuh termasuk budaya bersih. Lanjut. Ya, Bu. Izin Udah menimpal waktu. sedikit, Bu. Ada 2 menit, beberapa menit lagi, Bu. Masih 7. Tadi sedikit tentang pariwisata, karena kebetulan di Forvasi cukup concern terhadap pariwisata. Daerah pariwisata ini kan potensinya besar untuk ekonomi Indonesia, Bu, karena kita punya kekayaan alam, sosial, dan budaya. Sementara kalau itu tidak di-manage, daerah pariwisata lah yang paling pertama untuk mengalami darurat sampah seperti itu, Bu. Itu jadi ingin menyampaikan saja, Bu. Ya, itu kebetulan formasi kan ada kerja dengan pariwisata, ada kerjasama. Waktu kan saya juga bilang ini harus punya program sendiri bahwa benar-benar investasi loh kebersihan itu dalam pariwisata gitu. Jadi nggak bisa cuman kuliner aja sama tari-tarian gitu kan, tapi WC-nya nggak ada. Iya. Gitu kira-kira. Yang lain sih kayaknya baca sendiri aja ya nanti, dan bisa juga baca buku saya. Saya bukunya lupa simpan di mana ya. Tapi kamu juga punya kan, ada buku tentang sampah. Udah, Bu. Terima kasih, Bu, atas ya. kirimannya. Wah, saya dapat rezeki. Ya udah, kemudian yang teknologi gampang. Kalau yang teknologi terakhir, kalau saya bicara teknologi itu seperti bicara obat. Karena semua teknologi itu kayak obat, semua obat punya efek samping. Tidak ada obat yang paling bagus, yang ada yang paling cocok gitu kan. Nah, kalau penyakitnya sudah stadium 5 ya mau nggak mau kemoterapi kan. Nggak bisa dibilangin Panadol lebih bagus dari kemoterapi atau kemoterapi lebih, nggak bisa gitu. Kalau udah 8.000 ton per hari terus tercampur ya mau nggak mau yang incineration plant besar lah dan lain-lain. Nggak bisa yang nunggu pemilahan gitu, karena pemilahan di rumah itu kan ilmu tertinggi.
Jadi kalau ini ada strateginya. Kalau jangka pendek kita masih linear ekonomi, harus pengumpulan dulu 100% supaya tidak ke laut, tidak ke sungai. Ya. Ke TPA itu masih halal, tapi TPA-nya harus bintang 5 gitu. Nah, jangka menengah ya mulai deh kita di TPS mulai. Terus jangka pendek, jangka panjang, nah baru kita bicara circular ekonomi karena itu butuh pemilahan di sumber. Sementara pemilahan itu ilmu tertinggi gitu. Sekarang berapa persen sih di Indonesia yang udah milah gitu kan? Kantor-kantor pemerintahan pun belum bisa milah. Dan saya pikir memang itu bukan hal yang mudah. Kemarin teman saya di Singapura aja bilang kita juga masih belum beres kok Bu kalau pemilahan. Karena dia semua masih campur, yang penting bayar dan ke incineration plant. Sisanya abunya ke sanitary landfill yang harganya 1 juta sekian itu di Pulau Semakau Island. Kira-kira itu deh. Nanti kalau mau kita diskusi lagi, ini 5 aspek bisa aja 5 webinar gitu. Ini masih kulitnya saja Bu ya. Ya, yang penting filosofinya ya, bahwa kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Ya. Nanti di akhir ini kita gitu aja jargonnya, kebersihan adalah. Ya Bu, nanti ada berbagai jargon kita bisa bawakan. Kalau di Forpasi kita selalu salam Indonesia lestari Bu, supaya Indonesia semakin lestari. Iya, Berarti sekarang hari ini tambah kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Ditambah untuk hari ini ya. Siap Ibu. Itu mari kita gulirkan tahu-tahu udah jam 10 nih. Iya Bu, masih ada 4 menit Bu. Izin Bu, ini untuk menyampaikan ke publik karena mohon itu ya pengertian karena ada padat waktu. Jadi silakan kalau ada yang mau dititip pertanyaannya ke Ibu Sri itu ada di formulir dan juga di sini ada ini Bu, seperti biasa dari Forpasi Bu untuk menyampaikan cindera mata dulu Bu nanti sebelum Ibu pergi. Iya Bu. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Oke. Aduh, lucu banget. Saya bacakan ke Ibu ini ya. Ke Pagarsi beli surabi dengan sayur lenca untuk makan 1 hari. Terima kasih banyak Ibu Enci. Selalu semoga dedikasinya menjadi inspirasi bagi negeri. Siap Ibu. Oke, makasih. Oke. Siap Bu. Ini ada beberapa pertanyaan nanti terkait materi bagaimana ini Bu ya? Ya boleh dibagi aja. Oke. Nanti bagi yang di sini datang ingin materinya silakan join ke WA Forpasi ya. Di grup WA-nya nanti kita akan bagian bersama dan nanti di situ juga ada Ibu Enci kalau mau ada barangkali diskusi Bu ya. Ada pertanyaan. Iya. Ini karena memang padat sekali tinggal ada 2 menit. Jadi seperti itu sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri, Ibu Enci udah mau Bu meluangkan waktu bersama Forpasi dan kita semua. Dan hari ini Bu, ini adalah rekor webinar paling rame Bu di saat ada Ibu sekarang. Oh iya, 60 orang. Ya mudah-mudahan deh. Yang mudah-mudahan Forpasi juga saya inilah salut ya karena sudah berhasil memberikan webinar, ada 10 webinar, anggota di WA ada banyak. Mudah-mudahan visi misinya tercapai dan nanti bisa bermitra ya, baik dengan saya melalui INSWA atau saya juga punya Yayasan Perisai, Pusat Pengembangan Riset Sampah Indonesia. Jadi PR kita masih banyak. Yang jelas saya memberi semangat bahwa yang belajar sampah di dunia itu kurang dari 1% penduduk dunia. Tapi yang buang sampah kan 100%. Nah, insya Allah yang hadir hari ini masuk ke 1%, berarti orang pilihan. Mudah-mudahan semua masuk surga ya, amin. Amin Bu. Sudah lewat seleksi alam Bu. Di akhir minggu 60 orang loh nih Bu join Bu. Ya, itu kira-kira. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Kayaknya. Untuk webinar ini barangkali yang terakhir nanti Bu kita coba merangkai sedikit lagi ada acara semoga terlaksana Bu ya dalam waktu dekat untuk perbincangan kita selanjutnya Ibu. Ya, oke. Ya mohon maaf nah kadang-kadang saya kan udah nenek gini suka agak-agak cerewet loncat-loncat ya.
Jadi Banyak teman-teman muda, harus Bu. ya ya saya bilang aja bahwa usia saya memang baru 74, tahun depan 75. Wih, luar Nah, jadi biasa. saya memang pengen transfer ya ke semua supaya ada yang melanjutkan gitu. Ya, Bu. Semangat ya, kebersihan adalah investasi, sampahku Sampahku tanggung jawabku. tanggung jawabku. Oke. Siap. Terima kasih Bu Enci. Ini mungkin saya lanjut ke pengumuman terakhir ya untuk dari Forpasi kepada kita semua. Jadi dengan terlaksananya hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Enci, Ibu Sri Bebasari, seorang pakar persampahan sudah membagikan materi. Maka kita masuk ke tahap kedua dari Forpasi, yaitu jahit narasi. Kita persiapkan tim inti, kita rancang poin kebijakan, dan di sini saya udah kehadiran dari beberapa relawan kita untuk jahit narasi. Di sini tadi ada Like dan ada Habib. Kita akan jahit apa saja yang udah kita bicarakan di webinar, dan juga ada diskusi-diskusi di grup dan dari forum pertanyaan semua. Dan ke depan kita akan tanya kawal. Semoga ini terlaksana dengan baik. Ya, di sini juga saya mengambil kesempatan, barangkali di sini ada tim relawan, saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Ada 5 orang relawan kita, di sini ada Maulida, ada Wulan, ada Jasmine, ada Julia, dan ada Atiko. Terima kasih atas kontribusi dan kesediaan menjadi relawan di Forpasi, khususnya di diskusi lestari ini. Jadi di balik layar ini adalah teman-teman yang membantu ini semua terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Dan ini tadi acara yang akan kita diskusikan barangkali segera hadir. Nih kita namain 123 siapa peduli sampah. Nah, ini acara tatap muka ini bertemakan kepedulian terhadap isu sampah, peningkatan regulasi dan narasi calon pemimpin negeri dalam program persampahan. Kita lihat apakah acara ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon dukungannya semua dari Sobat Forpasi, dan nanti akan kita update terus di sosial media dan juga di grup. Sini juga akan bekerja sama dengan Indo Relawan dan Bijak Memilih. Indo Relawan khusus dalam bulan relawan nasional, dan Bijak Memilih adalah BMX dengan forum bersama komunitas untuk mengenal para calon-calon presiden, bagaimana gagasan mereka, dan khusus dari Forpasi tentu saja ingin membawa gagasan persampahan. Dan di Indo Relawan sudah ada rekrutmen relawan untuk acara 123 siapa peduli sampah, bisa dilihat. Dan untuk sekarang kita buka lagi rekrutmen staf sosial media dan admin WA, karena akan semakin banyak diskusi yang kita lakukan. Ya, barangkali demikian untuk acara kita hari ini. Saya mohon izin untuk kita foto bersama, silahkan barangkali bersedia dibuka kamera untuk menjadi rekapitulasi kita di sini. Pak Doang, nanti siapa yang mau beli buku ini nanti bisa pesen ya. Oh, siap Bu. Nanti mohon itu Bu, linknya juga bisa kita sebarkan nanti di grup Bu. Ya. Supaya di sini Sobat Forpasi dan semua yang datang webinar bisa mengakses buku dari Bu Unci untuk langsung dapat pembelajaran dan bisa disebar ke daerah masing-masing. Oke. Oke, ini saya ambil capture dulu ya. 1, 2. Oke, halaman kedua. 1, 2. Terus halaman terakhir. 1, 2. Oke, siap. Jadi demikian sesi kita. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di webinar ini. Saya sangat terharu karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu di akhir pekannya. Dan juga di sini nanti bisa masuk ke grup WA kita. Ini silakan Pak untuk dari chat WhatsApp ini. Dan dari poster bisa di-scan juga pakai QR untuk lebih jelasnya dapat informasi tentang Forpasi ya. Nah, ini udah ada yang tertarik sama bukunya Ibu. Oke, nanti kita bahas di grup Forpasi bagaimana nih untuk mengakses bukunya Ibu Sri Bebasari. Supaya insight-insightnya, pembelajarannya, barangkali sini ada juga pegiat, itu bisa melakukan. Oke, barangkali demikian ya untuk pagi ini. Mohon maaf, sesi tanya-jawab sangat singkat sekali, tapi kita terbuka atas forumnya. Jadi, mungkin demikian diskusi kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Salam Indonesia Lestari, kebersihan adalah investasi, sampahku adalah Sampahku tanggung jawabku. Wah, keren semua. Terima kasih. Udah ya, bisa live ya. Bisa Bu. Hatur nuni Bu.